Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa poin apa sih sebetulnya instrumen akreditasi unggul ini dari Lamemba. Jadi ini sebelumnya berdasarkan kepada peraturan dari Ban PT. Jadi kita mendapatkan peraturan Ban PT nomor 23 tahun 2024 bahwa Lamemba disetujui gitu ya, sudah disetujui standar LAM-nya gitu, sehingga kami bisa menyelesaikan instrumen kami. Selanjutnya kami legalkan kami dengan peraturan Lamemba nomor 1 tahun 2025. Nah, ini tentang instrumen akreditasi unggul ini. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa instrumen akreditasi unggul atau IAU, kami singkatnya IAU, mulai diterapkan pada 18 Agustus 2025, tapi sosialisasi akan dilakukan mulai bulan Maret 2025. IAU sudah dapat dibaca melalui website Lamemba pada tanggal 18 Februari 2025. Jadi besok Bapak Ibu dari program studi atau Bapak Ibu asesor sudah mulai membaca. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Kok enggak berubah? Ya. Instrumen akreditasi unggul merupakan pengembangan dari instrumen sebelumnya yang telah digunakan sejak tahun 2022. Pengembangan dilakukan untuk penyempurnaan instrumen atas dasar pertama, evaluasi setelah hampir 3 tahun digunakan untuk mengetahui jumlah dan sebaran program studi yang memperoleh peringkat baik sekali dan unggul, serta kesulitan dalam pemenuhan persyaratan unggul. Kedua, memperhatikan berbagai masukan stakeholder, antara lain AFEBI, juga Kadin, karena kami juga teman-teman dari Kadin hadir ke kantor juga Pak Sekjen, sehingga instrumen kami juga mendapat masukan-masukan yang banyak supaya kita nanti ketika sudah digunakan, itu juga nantinya bisa digunakan pada saat penyerapan tenaga kerja. Artinya kita melakukan matching dengan kebutuhan industri gitu. Kemudian memperhatikan juga persiapan kami menjadi lembaga akreditasi internasional. Jadi tadi saran dari Prof. Rahman Kadir, kami sekarang sedang menyelesaikan untuk instrumen akreditasi internasional. Kemudian juga yang keempat itu adalah respon terhadap Permendikbudristek 5323. Kemudian next. Instrumen akreditasi unggul atau IAU itu memiliki pendekatan yang berbeda dengan instrumen sebelumnya yang lebih menekankan pada retrospektif. IAU menekankan pada pendekatan retrospektif dan prospektif. Lamemba menyediakan program penguatan program studi yang belum memenuhi syarat akreditasi unggul dalam waktu maksimal 1 tahun, tergantung kepada kesiapan program studi. Berikutnya, dengan pendekatan yang berbeda, IAU diharapkan dapat mendorong satu, peningkatan kualitas pendidikan tinggi bidang ilmu EMBA agar distribusi program studi yang memperoleh unggul dapat lebih merata, tidak hanya fokus di Pulau Jawa. Kedua, peningkatan pemahaman terhadap budaya mutu dan berjalannya SPMI di kampus-kampus. Next berikutnya. Baik, Lamemba akan mempersiapkan modul-modul pada pendekatan prospektif yang dipersiapkan untuk program studi agar bisa memahami dalam memenuhi syarat terakreditasi unggul. IAU juga akan memudahkan program studi bila akan mengajukan akreditasi internasional Lamemba karena budaya mutu yang sudah terbangun. Next. Berikutnya, sebentar. Kok lama? Enggak keluar? Belum keluar?
Lah mati. Teknologi. Bisa? Ya, sudah? Baik. Dokumen instrumen APS unggul itu terdiri dari 9 dokumen Lamemba, sama dengan yang tahun 2022. Saya tidak akan bacakan satu persatu karena sebetulnya sama. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ada 9 lampiran, DL1 sampai DL9, di mana itu ada perubahan dengan yang sebelumnya, tetapi perbedaan-perbedaan itu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengetahui bila Bapak Ibu memang membaca. Next, berikutnya. Nah, ini perbedaan instrumen lama dan instrumen baru. Ini masukan dari selain Prof. Rahman Kadir juga ya, dan juga dari teman-teman dari Kadin. Yang pertama, instrumen lama, proses akreditasi bersifat retrospektif, sementara untuk instrumen baru itu sifatnya retrospektif dan prospektif, karena kami akan mendampingi atau memperkuat prodi-prodi yang ingin unggul tapi belum bisa mencapai, sehingga kami akan dampingi dulu atau kami melakukan penguatan. Kemudian jumlah kriteria yang tadinya 9, dimensi 27, indikator 74, di instrumen baru itu jumlah kriteria menjadi 7, dimensi 21, dan indikator 58. Kemudian di instrumen lama ada sitasi pada syarat peringkat, instrumen baru tidak ada sitasi pada syarat peringkat. Instrumen lama ada karya mahasiswa pada syarat peringkat, di instrumen baru tidak ada karya mahasiswa pada syarat peringkat. Jadi dilihat dari kinerjanya nanti. Kemudian nomor 5, penekanan pada kegiatan internasional ketika instrumen lama. Instrumen baru, penekanan pada kegiatan nasional dan terbangunnya budaya mutu. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan instrumen yang unggul yang sebelumnya, itu sudah menekankan kepada internasional, maka akan lebih mudah ke akreditasi internasional. Akreditasi internasional Lamemba. Next. Berikutnya, karakteristik instrumen akreditasi unggul sama dari yang sebelumnya juga, hanya ada yang dipindahkan tempatnya. Pertama, berbasis disiplin ilmu EMBA, jadi ini adalah betul-betul terkait dengan ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Nah, yang awalnya berbasis visi misi, sekarang kita balik menjadi berbasis misi dan visi. Jadi kita ke mission driven. Sesuai dengan setelah kami baca-baca dari beberapa akreditasi internasional. Kemudian yang ketiga, berbasis luaran dan capaian bidang ilmu EMBA, ini sama. Kami menekankan kepada luaran dari mahasiswa, dari dosen gitu ya, seperti ini. Kemudian juga berbasis proses. Kami juga melihat proses yang ada di dalam program studi, continuous improvement yang mereka lakukan, dan itu kami hargai. Ya, ini landasan hukumnya, bahwa kami berdasarkan Undang-Undang Republik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kemudian juga Permendikbudristek 5323 yang waktu itu, kemudian juga Perban PT 14 Tahun 2023. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini adalah tentang peraturannya, terkait instrumen akreditasi unggul nomor 1. Kemudian baik. Kalau Bapak Ibu ingin menghubungi ke Lamemba, ini adalah nomornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.